berkurban gitu. Enggak tahu sini berapa ekor sudah Bu di sini? 14, subhanallah ya. 14 tahun lalu? Ya? 18. Hampir nyaingin Assalam Wika itu biasanya sana. Hampir-hampir dekat sudah itu ke sana ya. Kalau sebenarnya 25, hampir 30 ya. Kalau 19 kan luar biasa itu. Gitu. Tahun lalu berapa, Bu? Masih corona mungkin ya? Oh, enggak, sudah lewat. Iya. Alhamdulillah itu ya. Nah, artinya kalau 18 19 ekor itu ya untuk daerah sini mengcover cukup banyak sudah itu. Kalau 1 kilo saja udah luar biasa ya. Banyak yang bisa mendapatkan nikmatnya daripada daging hewan kurban. Itu yang sapinya Bu ya, belum kambingnya ya. Nah, atau untanya, kalau unta enggak mungkin lah. Nah itu. Jadi Idul Adha dengan sholat Id itu kan apa namanya? Satu paket ya. Artinya nyembelih hewan kurban itu waktunya kapan? Setelah sholat Id. Nah, kalau orang nyembelih sebelum sholat Id nggak sah jadi kurbannya dan harus diulangi. Itu pernah terjadi dulu zaman sahabat itu. Dia motong kambing duluan sebelum berangkat. Tujuannya nanti pulang dari sholat Id sudah terhidang daging kambing. Lapor ke Nabi, ya Nabi aku sudah. Dan riwayat itu lapor. Ada yang mengatakan Nabi harus berangkat gitu. Loh kok ada kambing sudah terkapar di sana, loh kok motong? Ya saya ya Nabi. Waduh ini belum waktunya. Harusnya setelah sholat baru motong hewan kurban. Jadi gimana nih ya Rasul? Kamu ulangi itu, ganti pokoknya. Waduh, maka ini saya punya kambing umurnya nggak sampai ya Nabi, kayak apa ini? Ya nggak apa-apa sudah, tapi lain kali jangan diulangi. Oh ya sudah, nah ini ganti. Nah itu pentingnya beramal berdasarkan ilmu ya, karena kalau nggak pakai ilmu jadi nggak sah kan gitu ya. Artinya nggak sahnya bukan berarti haram daging kambingnya, bukan. Artinya nggak terhitung kurban, terhitung hanya ya sembelihan biasa yang diniatkan untuk memberi makan kerabat-kerabatnya atau keluarganya. Akhirnya ngulangi itu, kan lumayan jadi double pengeluaran. Seharusnya cuma cukup 1 ekor kambing jadi 2 ekor kambing. Yang harusnya cukup 4 juta barangkali kambingnya ini jadi 8 juta, kan lumayan gitu. Nah itu. Jadi untuk menyembelih hewan kurban ini ya luar biasa. Syariat yang Allah berlakukan sebenarnya sejak awal itu. Kurban itu. Sejak zaman Nabi Adam sudah ada namanya kurban. Dengan kalimat korroba, ya kan? Surat Al-Maidah ayat 27 itu, it korroba kurbanan fatukubila bin ahadihima walam yutakobal minal akhor. Ketika Habil Qabil itu diuji untuk berkorban. Gitu. Yang satunya ikhlas, satunya tidak ikhlas. Apa korbannya Habil? Domba yang paling baik yang ia miliki. Nah, diterima. Yang satunya ya korbannya yang jelek-jelek aja sudah, karena memang dongkol, nggak ikhlas, akhirnya tidak diterima. Nah seperti itu. Jadi sudah ada kalimat korban itu. Ya. Surat 22 ayat 34 juga dikatakan walikuling ja'alna mansakan, kan gitu ya. Kalau tidak salah itu surat 22 ayat 34. Dan masing-masing umat itu kami jadikan syariat mansakan itu penyembelihan. Dalam tafsir itu bisa dimaknai dengan sembelihan. Jadi tiap-tiap nabi itu ada syariat nyembelihnya ada. Tuh, ya kan? Ya, jadi artinya nyembelih itu sesuatu yang sakral gitu. Makanya nggak boleh untuk yang lain nggak boleh. Makanya Allah mengharamkan kan wala taqulu mimma lam yudkarismullahi alaihi fa innahu fiskun. Kamu jangan makan sembelihan hewan yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya, karena itu adalah kotor, najis.
Nah, gitu nggak boleh itu kan. Itu setara dengan bangkai. Allah sejajarkan dengan daging babi, setara itu haramnya. Surat Al-Maidah 3 itu innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal hinzir wama uhilla li ghairillah. Allah haramkan apa itu? Bangkai, darah, daging babi dan sesuatu yang disembelih untuk selain Allah. Bahasanya apa itu? Kalau bahasa Nusantaranya apa? Kan ada itu ya, sesembahan. Ya untuk selain Allah nggak boleh berarti kan? Nggak boleh kita makan. Itu sembelihan Pak. Kalau telur gimana Bu? Kan tadi disembelih. Boleh nggak? Sesuatu yang dipersembahkan untuk selain Allah. Tapi ini nggak dipotong. Itu kan yang uhillah dipotong. Kalau nggak dipotong gimana? Telur. Telur dipotong nggak Bu? Terserah ibu. Kalau dibelah gitu ya dipotong. Dibelah jadi 2 kan. Artinya intinya kalau berkaitan dengan sembelihan nggak boleh. Tapi nggak bolehnya karena apa? Peruntukannya tadi. Kalau sesuatu yang ibaratnya untuk tumbal setan ya apa saja yang meskipun nggak disembelih ya jangan dimakan. Lalap kulupane Pak Ustadz ini. Tahu tempene ya nggak oleh lah. Nah, gue diganyang setan mau kita makan. Udah dikencingi sama setan ya kan. Iya. Masa kita makan sisanya ya kan. Gitu. Loh, nggak ada kurangnya Pak Ustadz, utuh-utuh aja. Iya itu mata kita. Tapi itu sudah diinjak-injak, sudah ditinggal ampasnya sudah gitu ya. Gitu. Itu. Kemudian hewan kurban ini sampai jam berapa, Bu? Sampai jam 11. Oke, 5 menit lagi ya. Oh gitu. Iya 5 menit lagi. Nah, langsung ke syariat Nabi kita. Sembelihan ini dalilnya dalam Al-Quran, surat Al-Qasas sudah tadi kan. Itu dalilnya itu. Artinya Nabi Adam pertama, kemudian langsung ke Nabi terakhir, syariat sembelihan itu. Dalil kedua Al-Quran, selain daripada Al-Kausar, itu adalah surat 6 ya, surat Al-An'am ya. Ayat 100 berapa? 61 ya. Berapa? Enggak nyampe. Yang kul inna sholati wa nusuki itu, Bu. Ayat berapa? Enam 162. Kul inna sholati gitu ya. Katakanlah sholatku wa nusuki dan nusuk kita apa, Bu? Ya ibadah tapi lebih kepada penyembelihan. Gitu ya. Nusuk gitu. Bisa nanti dikompar dalam surah Al-Baqarah itu kan ya. Itu nusuk itu bisa ditafsirkan secara fisik dengan kalimat menyembelih gitu. Wa nusuki dan kurbanku wa mahyaya dan matiku, hidupku wa mamati dan matiku lillahi karena Allah atau untuk Allah Rabbil alamin, Rabb alam semesta. La syarikalahu yang tidak ada sekutu baginya. Nah, artinya ini perintah kepada Nabi bahwa seluruh ibadah, sholat, kemudian kurban, bahkan seluruh hidup dan matinya diserahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu, nggak boleh untuk yang lain-lain karena biasanya orang musyrikin jahiliyah dulu ketika di Mekah itu mereka nyembelihnya untuk berhala. Gitu. Kalau ada unta lahir ya anak pertama ini ya, anak pertama itu dikhususkan untuk berhala, dipotong untuk berhala. Saking memuliakan berhala-berhalanya itu. Jadi
hewan unta yang lahir pertama kali gitu ya. Itu rela mereka korbankan untuk Tuhan mereka, sesembahan mereka. Nah, Islam datang mengharamkan itu semuanya, bahwa nyembelih termasuk ibadah yang tidak boleh ditujukan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, barangkali ini beberapa poin yang kita kaji pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan, Bu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk 1 Zulhijjahnya mulai kapan ya Pak Ustadz? Jadi kita siap-siap untuk melaksanakan ibadah puasa sunnahnya. Oh iya. Kalau sementara untuk patokan di kalender itu kan tanggal 29 Bu ya, dan bulan Juni ini. Nah, berarti tinggal mundur saja, berarti tanggal 19 ya. Tanggal 20 udah masuk berarti. Nah, gitu. 20 Juni perkiraan. Nah, ya sambil kita nanti konfirmasi kepada teman-teman yang berangkat di sana. Gitu. Jadi kita cari informasi ke sana, kira-kira wukufnya tanggal berapa. Nah, kita selalu begitu. Ini sementara belum ini, ya kan? Nah, tapi kalau di kalender kira-kira ya tanggal itu. Artinya hari raya Idul Adha itu kalau tidak salah tanggal 29. Nah, berarti ya tinggal ngurangi saja ke belakang. Ya, 28 ya? Oh gitu. Ya, antara itu berarti. Yang kalau 28 berarti kan tanggal berapa? 19 sudah masuk. Ya. Ya sudah, kita bersiap-siap ya, insyaallah. Ya, ada yang lain, Bu? Silakan. Baik. Zulhijjah tapi masih ada hutang puasa Ramadan. Tidak bisa Ustaz ya? Ini yang ditanyakan niat apa? Niat atau apa tadi? Niat sunnah. Puasa sunnahnya yang tanggal 1 sampai tanggal 9 tapi masih ada hutang Ramadan. Ramadan. Enggak masalah. Enggak masalah itu, Bu. Jadi Siti Aisyah radhiyallahu anha itu punya hutang puasa. Jadi dia itu melunasinya sampai bulan Sya'ban tahun depan. Itu Siti Aisyah. Nah, artinya masa Siti Aisyah tidak melakukan puasa sunnah terkait karena ada hutangnya, kan tidak mungkin. Nah gitu, artinya meskipun punya hutang puasa Ramadan ya belum lunas, kemudian kita ketemu momen 10 hari awal bulan Zulhijjah dan kita mau puasa dari mulai tanggal 1-nya atau mungkin puasa di tanggal 9-nya saja di saat kita masih punya hutang, itu enggak masalah, sah saja, gitu ya, itu sah, enggak masalah. Meskipun kaidahnya katanya kalau hutang itu harus segera dibayar. Iya, kaidahnya betul. Tapi itu kan berarti harus kan? Ya lebih baik kan gitu ya. Bukan berarti enggak boleh melaksanakan puasa di saat kita masih punya hutang, kan begitu. Nah, berpatokan dengan hadis Aisyah itu. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, Ya. Untuk berkorban itu kalau lebih afdal mana? Kalau kita korban 1 ekor sapi atau kita korban 1/7 sebanyak 7 kali terus dibagi-bagi di tiap daerah gitu?
lebih bagus yang mana? Kasih. Atas namanya itu ya. Iya, atas namanya. Ya. Dalam hadisnya itu dikatakan bahwasanya cukuplah seseorang itu menyembelih bisa 1 ekor kambing untuk dirinya dan untuk keluarganya. Berarti siapa nih penanggung jawabnya di sini? Kepala keluarga. Artinya tanpa kita ganti-ganti peruntukan namanya ini tahun ini sebenarnya itu sudah mengcover semua anggota keluarga yang ditanggung di rumah itu. Sudah masuk kena gitu. Cuma barangkali ketika di masjid boleh namanya nggak tampil aja, yang tampil selalu kakaknya kepala rumah tangga. Tapi sebenarnya itu sudah mengcover semua. Nah gitu. Jadi suami dalam hal ini atau apa namanya yang berperan di situ sebagai kepala rumah tangga itu ibadah kurbannya, sembelihannya itu sudah untuk mengcover orang-orang yang dia tanggung secara ekonomi. Sudah begitu sebenarnya, ya kan? Nah, seperti itu. Kita lihat di doanya Nabi ketika Nabi menyembelih ya, gitu. Bismillah, Allahu Akbar, ya, ya Allah terimalah korbanku, ya, dan inilah korbanku dan korban keluargaku dan umatku yang tidak mampu berkorban, kan begitu. Nah, artinya ya Nabi itu yang tampil namanya di situ. Untuk siapa? Ya untuk istri-istrinya. Gitu. Dalam sebuah riwayat Nabi itu kan membagikan daging hewan sapi gitu ya, korban sapi gitu untuk istri-istrinya. Jadi beliau yang korban gitu ya. Nah, karena namanya istrinya ada 9 ya otomatis kan gitu. Korbannya juga banyak kan gitu ya. Nah, itu yang Nabi lakukan. Jadi yang tampil sebenarnya cukup ya kepala rumah tangga saja sebenarnya. Gitu ya. Nah, tradisinya di kita ganti gitu ya. Oh, tahun ini nama bapaknya, tahun depan nama ibunya, nanti ke depan anaknya atau siapa kan begitu ya. Sebenarnya cukup dengan kepala rumah tangganya saja itu saja sudah bisa sebenarnya. Sudah mengcover semua. Kalau alam bismillah. Maaf Ustaz, kalau yang tadi kan tujuannya supaya tersebar gitu ya, bukan namanya tetap nama suami, tapi dibaginya sepertujuh misalnya di Jawa, sepertujuh di Balikpapan, sepertujuh di mana gitu. Jadi itu lebih bagus dibagi gitu atau utuh satu gitu, satu sapi gitu. Oh gitu. Ya kalau kita lihat tujuannya tadi hewan kurban itu untuk siapa tadi? Iya, untuk yang apa? Al-fakir, ada yang apa tadi? Ba'is al-fakir gitu ya. Terus kemudian ada yang qoni awal mu'tar. Nah, gitu. Artinya semakin luas jangkauannya semakin bagus kan begitu. Asas manfaatnya itu. Nah gitu ya. Dengan catatan tentunya enggak lintas maksudnya gini. Di sini loh ada orang yang berkekurangan gitu ya. Tapi kita lempar ke sana. Jadi di sini masih banyak yang membutuhkan tapi itu kita lempar jauh. Itu kurang bagus yang seperti itu. Karena kebaikan itu harus merata di sekitar kita. Artinya jangan sampai begini. Kita terkenal baiknya orang jauh tapi di kanan kiri kita tidak dikenal oleh orang kebaikannya. Artinya jangan sampai ada orang menilai begitu. Karena apa? Kita lewati itu. Nah, nanti ada kaitannya dengan
interaksi antar tetangga itu kan begitu. Siapa dulu yang kita beri, kata Nabi? Yang paling dekat pintunya, pintu rumahnya dengan kamu, kan gitu. Terus berikutnya. Nah, seperti itu. Kenapa? Supaya nggak ada miss apa gitu di masyarakat itu. Ya kan Bu ya? Ya, lebih seperti itu. Ya, jangan sampai kita bahasanya terkenal di luar, tapi di sini kita dikenal pelit. Apa bagus tuh yang begitu? Hubungan masyarakat kita jadi bagus nggak? Nggak bagus. Kita jadi dongkol juga. Aku nggak begitu. Aku lo di sana lo, salahmu sendiri. Sini lo nggak tahu. Kan begitu. Nah itu kita tutup yang begitu, supaya tidak ada pintu-pintu perselisihan di masyarakat. Bukan berarti kita mau pamer atau gimana, enggak. Karena memang ini ibadah yang nampak. Betul kan? Nah, korban itu ibadah yang nampak. Ya biarlah nampak. Kan gitu. Nah, namanya nampak terus kemudian orang nggak merasakan daripada andil kita di sini kan, ya pasti jadi pertanyaan dan itu pasti jadi masalah kan begitu. Nah, seperti itulah. Jadi utamakan dulu kan gitu ya. Kalau maunya kita di sini sudah ada umpamanya tadi 7 umpamanya ya. Ya mungkin sah saja satu mungkin kita korbankan di kampung kita barangkali ya. Yang di sana orang itu kenal kita juga. Ya nggak masalah kalau begitu. Tapi di masyarakat sekitar kita itu jangan sampai kelewatan. Ya kan sayogianya kan begitu ya, yang kita itu bertanggung jawab untuk orang-orang yang ada di sekitar kita dulu, sebenarnya kan begitu. Yang jauh di sana itu orang mampu yang di sana gitu. Ya, kalau di sana umpamanya orang mampunya kurang gitu ya. Dan dengan kemampuan kita di sini seperti itu, ya mungkin sah saja ke sana kan begitu. Tapi ya porsinya mungkin jangan banyak kan, harus banyak di sininya. Seperti itu. Ini kaitannya dengan asas tadi ya? Ya keadilan saja di mata masyarakat. Itu penting juga untuk kita perhatikan. Satu lagi. Ya. Tapi menanggapi tadi pertanyaan teman ini, tapi kan di sini sebetulnya ada juga yang saya dengar sendiri orangnya mengatakan bahwa dia berkurban di luar karena di sini itu sudah banyak. Dan alhamdulillah di sini itu walaupun Nasrani tetap dikasih. Jadi mereka itu berpatokan kalau di sini itu sudah penuh, maksudnya bukan penuh, sudah banyak gitu. Jadi kan sayang katanya. Jadi lebih baik berlebih gitu ya, takutnya iya berlebih. Jadi lebih baik ke tempat lain, itu gimana? Iya, gitu. Artinya di sini sebenarnya untuk distribusi hewan kurban itu seharusnya idealnya berkoordinasi dengan otoritas setempat. Artinya yang mengantongi daripada data masyarakat. Kita otomatis kan ya data masyarakat itu ya sekilas aja kan, begini gitu. Tapi kan nggak berdasarkan data real dalam bentuk catatan kan gitu ya. Nah, sebenarnya harus begitu. Cuma kan ini karena ibadah masjid, jadi dalam hal ini pemerintah enggak ikut-ikut. Kan begitu kan? Iya. Sebenarnya itu satu paket sebenarnya. Iya. Nabi itu pemerintah bukan? Pemerintah kan? Iya. Nah, iya, begitu. Nah, ini korban kan enggak. Jadi panitia masjid aja. Nah, seberapa ininya? Koordinasinya dengan yang lain gimana? Kita kan enggak tahu. Di sini punya Jabalus Salam berapa RT. Yang sana kita nggak tahu, yang belah sana kita nggak tahu. Nah, kalau pemerintah punya lurah, itu kan tahu dia. Nih berapa RT itu, terus korbannya berapa, data masuk semua. Berapa jumlah KK, kan gitu ya. Mulanya satu kelurahan itu ada 500 KK. Terus hewan kurban itu diinventarisir berapa masjid dan berapa ekor. Terus dibagi dagingnya estimasinya berapa kilo. Itu bisa dicatat begitu sehingga bisa rata. Nah, sekarang kan enggak begitu ya. Nah, sehingga tidak maksimal ya. Ya, tidak maksimal. Ini contoh di satu daerah nih,
daerah Turki, Bu. 9 kilo. Itu belasan ekor. Itu hanya berapa RT habis. Masa iya sih 10 ekor sapi besar-besar itu 4 RT habis? Nah, iya, benar. Iya, ternyata itu ada temuan kan ke sana. Ada pahanya di sana. Ada yang 1 karung di sana. Enggak tahu kemana itu. Panitia pun enggak ada catatan per ekor ini dagingnya berapa. Dari 10 ekor ini dagingnya totalnya berapa? Enggak tahu. Karena sudah pada kemana, hilang kemana, enggak dicatat dulu. Enggak dikumpulkan dulu, dicatat, kan gitu, enak itu ya kan? Nah, saking ininya seperti itu, enggak tertibnya itu. Ya akhirnya yang dapat banyak, ada yang malu tadi enggak dapat, makanya Allah ungkapkan itu. Al-Qoni'ah itu yang kasihan. Ya, itu. Habis jatahnya sama yang kemaruk itu kan? Nah, kemaruk itu. Iya, seperti itulah, Bu. Bisa maksimal pendistribusiannya, seperti itu. Ya, makasih Ustaz atas jawabannya. Ya. Cukup ya. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Zainal atas tausiahnya. Demikianlah acara taklim pada pagi hari ini. Semoga menambah ilmu dan bermanfaat bagi kita semua.